Siti Jenar. Maret 922 Masehi di Baghdad, seorang guru diarak naik ke atas panggung untuk diadili setelah dipenjara selama hampir 9 tahun. Ia mengaku sebagai Tuhan, Ana Al-Haq, akulah sang kebenaran. Satu sifat yang hanya boleh disematkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Karenanya sang guru ini dianggap menyebarkan kesesatan, meresahkan warga masyarakat, dan mengganggu stabilitas sebuah negara. Hukumannya adalah eksekusi mati. Guru tersebut bernama Husain bin Mansur, atau lebih dikenal dengan nama Al-Hallaj. 500 tahun kemudian, yakni abad 15, peristiwa serupa terjadi di Nusantara. Sang guru disidang dan diadili oleh Dewan Wali. Dakwaan yang dihadapi tak jauh berbeda dengan Al-Hallaj yang berseru Ana Al-Haq. Di sini sang guru berseru, tiada Tuan, tiada hamba, semua lebur menjadi satu, manunggal kawula ing Gusti. Sang guru tersebut adalah Syekh Siti Jenar. Nah Sobat Getigu, siapakah Syekh Siti Jenar sesungguhnya? Simak selengkapnya dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas Syekh Siti Jenar karena relate dan sejaman dengan video sebelum ini, yakni Sunan Kalijaga. Pada bagian awal ini sedikit kita bahas tentang agama. Satu topik tepi jurang, konon penyumbang konflik dan perselisihan nomor 2 setelah nationality atau kebangsaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan keyakinan, serta pengabdian kepada Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta, yang berarti cara hidup. Kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi atau religio, yang berakar dari kata kerja religare, yang berarti mengikat kembali. Dan dalam bahasa Arab, konsep agama diistilahkan dengan ad-din, dinul Islam. Hal mendasar dari agama adalah ma'rifatullah. Awaluddin mengenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah, tauhid, yakni meyakini keesaan Allah, baik zat, sifat maupun perbuatannya. Tauhid berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan, dari kata kerja wahada, yang artinya menjadikannya satu. Ulama membagi tauhid dalam 3 jenis, yakni rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Tauhid rububiyah meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pemilik, dan pengendali alam raya. Yang kedua tauhid uluhiyah, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengerjakan ibadah, sholat, puasa, zakat, dan yang lainnya. Ketiga tauhid asma wa sifat, yakni beriman kepada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Itulah esensi dalam beragama dan bertauhid. Namun ternyata itu merupakan kerak terluar dari rangkaian ma'rifatullah, karena belum menyinggung pertanyaan abadi, di mana Allah. Maka kemudian ulama ada yang membagi ma'rifat ke dalam 3 bagian, syariat, hakikat, dan ma'rifat itu sendiri. Sekaligus untuk menjadi seorang muslim yang kafah, 3 bagian tersebut harus menjadi satu. Kita akan masuk sedikit untuk menjawab pertanyaan di mana Allah. Kita akan baca 2 ayat yang bisa dijadikan clue di mana keberadaan Allah. Al-A'raf ayat 54.
Inna rabbakumullah alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittatin ayyamin sumastawa 'alal arsy. Sesungguhnya Tuhan kami ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu Dia bersemayam di atas ars. Dalam ayat ini dinyatakan bahwa Allah bersemayam di atas ars. Dengan ayat ini kita tahu di mana keberadaan Allah, yakni di atas ars. Clue yang kedua adalah surat Al-Qaf ayat 16. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Allah adalah pencipta manusia, disebut Khalik, dan manusia sebagai yang dicipta disebut sebagai makhluk. Allah sangat dekat kepada kita, dan dilihat secara sepintas seakan dua ayat yang sebelum ini kita bacakan bertentangan, karena menyatakan Allah adalah di atas ars, jauh di ketinggian ars, dan ayat yang kedua menyatakan bahwa Allah adalah dekat. Ars para ahli bahasa mengartikan sebagai singgasana, istana atau tahta. Kata tersebut berasal dari kata arosa ya'rusu yang berarti membangun. Menurut Rashid Ridho, dalam tafsirnya, ars diartikan sebagai pusat pengendalian segala persoalan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta. Ars merupakan hal gaib. Allah dekat, Allah di atas ars. Bagaimana Allah dan di mana Allah? Secara lebih mendetail, misalnya mempertanyakan di mana Allah, bagaimana Allah bersemayam alal ars. Sebagian kalangan berhenti di sini. Imam Ahmad bin Hanbal misalnya menyampaikan, al-kaifu majhul wa su'alu anhu bid'ah. Namun sejatinya akal manusia tak bisa dipangkas dan berhenti berpikir begitu saja. Akan terus lahir tesis baru, mencari di mana keberadaan Allah. Secara umum masa pencarian Tuhan yang Maha Tunggal berkembang terbagi menjadi 3 bagian, yakni deisme, teisme atau eklitisme, dan panteisme. Deisme yakni paham monoteisme yang menyatakan bahwa Tuhan yang menciptakan alam, namun ia berada di luar alam semesta. Penciptaan alam sudah sangat sempurna, sehingga bisa berjalan berdasarkan hukum alam, sehingga tidak diperlukan lagi kontak dengan Tuhan. Yang kedua, teisme, yakni pemahaman yang menyatakan bahwa Tuhan menciptakan semesta dengan sempurna, dan Tuhan pun tidak ada bersama dengan alam, namun Tuhan dekat dengan alam. Alam semesta berjalan sesuai dengan hukum alam, namun gerak alam tetaplah diatur Tuhan sebagai pencipta semesta alam. Yang ketiga adalah panteisme, yang meyakini bahwa Tuhan selaku yang menciptakan semesta selalu ada bersama dengan alam dan tak bisa dipisahkan satu sama lain. Alam semesta tidak lain merupakan manifestasi dari Tuhan. Alam semesta sebagai manifestasi Tuhan bukanlah gagasan baru. Telah ada Mansur Al-Hallaj, Ibnu Arabi dengan wahdatul wujudnya, dan di tanah Jawa ada Syekh Sidi Jenar, Sunan Jepara, yang mempelopori paham kedekatan hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Jati diri manusia lebur dan menyatu dalam diri Tuhan, fana fillah, manunggaling kawula ing Gusti. Siapakah Syekh Sidi Jenar? Sebagian kalangan berpandangan bahwa Syekh Sidi Jenar termasuk salah seorang dari 9 orang wali songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Syekh Sidi Jenar memiliki nama asli Sayyid Hasan Ali Al-Husaini. Nama Sayyid di depan menandakan beliau memiliki nasab yang bersambung hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan setelah dewasa mendapat gelar Syekh Abdul Jalil atau Raden Abdul Jalil. Lahir di Persia kurang lebih 1403 Masehi. Syekh Sidi Jenar berguru kepada ayahandanya, Sayyid Salih, yang dikenal sebagai ahli tafsir. Syekh Sidi Jenar tiba di Nusantara saat berumur 17 tahun. Mengikuti Sayyid Salih, ayahandanya berdagang sekaligus berdakwah di Malaka. Bahkan Sayyid Salih sempat diangkat sebagai mufti oleh penguasa Kesultanan Malaka saat itu, Sultan Iskandar Shah. Pada tahun 1425,
Said Salih pindah ke Cirebon bersama Siti Jenar dan dipercaya sebagai penasihat agama Kesultanan bersama Maulana Malik Ibrahim. Hingga akhir hayatnya, Said Salih menetap di Cirebon dan kelak kemudian Syekh Siti Jenar ditunjuk sebagai penerusnya. Di Tanah Jawa, Syekh Siti Jenar mendalami agama Islam di Demak yang merupakan pusat dakwah Islam di Tanah Jawa kala itu. Ia sempat berguru kepada sejumlah wali, termasuk Sunan Ampel dan Sunan Gunung Jati. Syekh Siti Jenar bukanlah nama yang sebenarnya. Seperti kita sampaikan di atas, namanya adalah Syekh Abdul Jalil. Siti dalam bahasa Jawa berarti tanah, dan Jenar dalam bahasa Indonesia berarti merah. Sedangkan dalam bahasa Jawa, Jenar berarti kuning kemerahan. Ada pula asumsi yang mengatakan Siti berasal dari kata Sayyidati, Sayyidi atau Sidi, sedangkan Jenar merupakan perwujudan ilmu yang dimilikinya, membara semangat laksana api. Nama lain yang dilekatkan kepada Syekh Abdul Jalil adalah Syekh Lemah Abang atau Lemah Brit. Nama ini diberikan masyarakat Jepara karena ia tinggal di Dusun Lemah Abang, Kecamatan Keling. Lemah Brit dalam bahasa Jawa berarti tanah yang berwarna merah. Brit atau abrit artinya juga merah. Identik pula dengan gaya pakaian atau jubah yang dikenakan, serba berwarna merah. Kenapa Syekh Siti Jenar dihukum oleh Wali Songo? Asal-usul serta sebab kematian Syekh Siti Jenar tidak diketahui dengan pasti, karena ada banyak versi yang simpang siur mengenai akhir hayatnya. Begitu pula dengan lokasi makam tempat disemayamkan untuk terakhir kalinya. Namun apabila benar Syekh Siti Jenar dihukum oleh para wali atau berselisih dengan Sunan Kalijaga, bisa dipahami bahwa ijtihad yang diambil oleh para wali adalah yang terbaik pada masanya, demi pertimbangan yang relevan pada masa itu. Sama seperti yang dialami oleh Syekh Mansur Al-Hallaj. Pepatah lama mengatakan, lain hulu lain parang, lain dulu lain sekarang. Tiap-tiap waktu atau masa memiliki adat istiadatnya sendiri. Hari ini, wahdatul wujud maupun manunggaling kawula ing Gusti bukan tema yang tabu untuk diperbincangkan. Bahkan ada pula yang menambah 99 sifat Allah menjadi 100. Sifat ke-100 Allah itu adalah aku. Aku merujuk pada ruh yang kekal, yang ada pada diri yang sejati. Ruh yang ditiupkan Sang Khalik, seperti dalam ayat wa nafakhtu fihi mir ruhi, menunjukkan aku manusia nyawiji dengan aku yang hakiki. Al-Hallaj dengan anak al-Haqnya, Ibnu Arabi dengan wahdatul wujudnya, Syekh Siti Jenar identik dengan manunggaling kawula ing Gustinya. Hari ini, Anda yang sependapat dengan ini insya Allah tidak akan dieksekusi mati, tetap bisa membaur dengan normal dengan tanpa menghilangkan label manhaj ataupun thariqahnya. Kenapa? Karena sekali lagi, setiap zaman memiliki beban sejarah yang berbeda. Stabilitas politik dan tata hukum yang berlaku pada satu wilayah berperan besar memberi kontribusi dan pertimbangan sebuah kebijakan pada suatu masa. Penegakan hukum selaras dengan kebutuhan zamannya. Wallahu a'lam bishawab. Tema yang dimuat dalam video ini terjadi puluhan bahkan ratusan tahun silam, sehingga sangat mungkin tidak sama persis seperti asal kejadian. Catatan sejarah bisa saja berbeda dengan bukti dan kenyataan. Terhadap hal itu, admin terbuka pada setiap masukan. Admin juga tidak menganggap bahwa yang kami sampaikan adalah satu kebenaran tunggal. Admin menerima setiap kemungkinan dan masukan. Terhadap figur dan tokoh yang diceritakan, admin berlepas pandang dalam menilai, menghakimi maupun menghukumi. Kami memegang kaidah wa ma jara baina sahabi naskutu. Seluruh yang terjadi antara para sahabat sengaja kami perluas artinya jadi sejarah secara umum. Kami diam, tidak ikut campur, tidak membahas. Di mata admin, masa lampau dan seluruh dinamika di dalamnya adalah hikmah. Terima kasih. Salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.